Shalom, selamat pagi saudaraku semua yang dikasihi oleh Tuhan. Saudaraku, keberhasilan dari makhluk ciptaan dalam konteks ini saya sebut sebagai manusia hanya satu, yaitu kalau manusia itu berhasil menghidupkan Allah di dalam hidupnya. Dan Bapa di surga sejak semula merancang manusia itu segambar dan serupa dengan dirinya. Maka kalau manusia tidak sepikiran dan tidak seperasaan dengan Allah, berarti manusia telah menghidupkan kuasa gelap di dalam hidup mereka. Jadi apa yang menguasai pikiran seseorang dan kemudian diwujudkan dalam perilaku dan perbuatan seseorang, itulah yang dihidupinya. Kalau dia menghidupkan Tuhan di dalam hidupnya, semakin hari semakin besar, semakin kuat, maka akan ditampilkan kehidupan yang bermodelkan, berwajahkan pribadi Yesus dalam hari hidupnya. Dan orang yang bisa seperti itu adalah orang yang memang hidup di hadapan Tuhan setiap saat. Tapi jangan lupa bahwa iblis, kuasa gelap itu akan berusaha untuk terus menghalangi perjalanan seorang manusia menuju kepada kerajaan Allah. Itu pasti akan dihalangi, tidak mungkin tidak. Cuman saja banyak orang yang mengaku dirinya Kristen tidak waspada dengan hal itu. Saudaraku, sebagaimana kuasa gelap iblis itu mencoba untuk menghalangi perjalanan karya keselamatan yang Yesus akan kerjakan atau sedang dikerjakan, maka dari perkara-perkara kecil mari kita mulai harus belajar untuk fokus kepada Tuhan. Kenapa? Karena iblis akan memakai dari hal-hal yang kelihatannya remeh, yang kelihatannya kecil, tetapi itu sangat nanti berfaedah di dalam kehidupan keberimanan kita kepada Tuhan. Karena iblis akan menggerogoti dari hal kecil yang akhirnya akan meruntuhkan bangunan besar keimanan kita. Hati-hati ya, banyak hal yang bisa menyimpangkan kau dan saya. Kegiatan-kegiatan yang tidak membuat kita bertumbuh dalam iman, pasti kegiatan-kegiatan yang mengarahkan kita kepada arah yang salah. Kita mulai cermati, saudaraku. Jadi apapun yang tidak membuat iman kita bertumbuh, apapun yang hanya memberi kesenangan sesaat, harus kita buang. Kita harus selalu mempertimbangkan apakah kegiatan yang kita lakukan itu benar-benar berkenan kepada Tuhan atau tidak. Dan sebaliknya, semua yang bisa menumbuhkan iman kita, yang bisa membangun cinta kita sama Tuhan lebih, yang membuat hormat kita kepada Allah lebih, yang membuat kita bisa memindahkan hati kita ke surga, pasti semuanya itu akan membuat Tuhan berkenan kepada kita. Sadari ya, bahwa iblis memberi ketakutan di dalam diri kita. Ketakutan atau kurang berani untuk mengiring Tuhan dengan segenap hati. Sama Tuhan itu kita dibuat setengah, seperempat, 3/4 gitu terus. Coba deh, Anda cermati ya. Segala hal tentang Tuhan dan pekerjaan Tuhan, kita beraninya cuma setengah, 1/4, 3/4. Kita gak berani segenap hidup. Kenapa? Karena memang ditebar oleh iblis ketakutan. Supaya engkau dan saya kurang berani mempercayai Dia, mempercayai Tuhan, kurang berani mengikut Tuhan, kurang berani untuk semeleh sama Tuhan dengan segenap hati. Buktinya apa? Kita gak berani tuh hidup suci. Loh jangan pastor, kalau aku hidup terlalu suci di pekerjaanku gak bisa, aku bisa dipecat nih. Loh pastor, kalau aku hidup terlalu suci gak bisa dong, aku gak bisa dapat orderan nih nanti. Loh pastor, aku kalau terlalu kudus, terlalu lempeng, aku gak bisa dong hidup di marketplace, gak bisa dong. Kita takut apa?
takut dengan hidup kita ke depan nanti, gimana kalau aku terlalu berani segenap hidup mengiring Tuhan. Coba, betul nggak? Pertanyaan ini coba dilontarin deh. Coba Anda jawab. Pasti akan ada penyanggahan di dalam hati Anda berkata, kamu pendeta ngomong gampang. Kita yang di marketplace susah dong, kalau gitu nggak makan dong. Apakah dengan kau jujur, kau bayar harga, kau iring Tuhan dengan segenap hatimu, Tuhan yang hidup itu tutup mata dengan hidupmu, dengan kejujuranmu itu? Saya kira tidak, saudaraku. Lah itu yang membuat iblis berkata apa? Tebarkan, nanti kamu gak dapat job. Habis keuanganmu, ekonomimu rusak gimana? Ini dan itu, ini dan itu. Akhirnya kita tidak berani hidup suci di hadapan Tuhan. Kepercayaan untuk mengambil keputusan untuk aku hidup suci tidak berani untuk diambil. Akhirnya kita kembali mencintai dunia lagi. Tidak berani mempercayai Allah sepenuhnya karena Allah tidak kelihatan. Maka pagi hari ini saya ingatkan, taklukkan itu, saudaraku. Itu gambaran-gambaran kekristenan yang ekstrim. Saya berani di titik-titik berlatih, saudaraku. Dari tahun ke tahun berlatih. Maka firman Tuhan kalau ada cerita-cerita sampai ada seorang janda miskin, hidupnya terakhir dari berapa keping yang dia masukkan ke dalam kotak persembahan. Pluk. Itu bukan masalah duit dikasih, bukan duitnya. Tetapi permasalahannya adalah bagaimana seorang janda miskin ini berani mempercayai Allahnya segenap hidup. Lah itu Kristen lupa menyoroti itunya. Segenap hidup, kenapa dia kok bisa segenap hidup? Aku kok enggak? Nah itu loh saudaraku. Sebetulnya firman Tuhan diangkat cerita itu kan menyoroti sebetulnya garis besar utamanya kan dia berani memberi segenap hidup, padahal habis itu dia nggak tahu bagaimana dia hidup. Tapi dia tahu janda itu, aku mempercayai Tuhan yang hidup, kan begitu. Tapi kita diberi contoh itu dan kita punya dalih yang lain. Dan akhirnya kita berkutat kembali ke setengah hati sama Tuhan. Itu siapa yang memprovokasi? Kuasa gelap. Dan kita tidak tahu kalau itu kuasa gelap sedang merongrong kita untuk tidak sungguh sama Tuhan. Maka pada pagi hari ini saudaraku, taklukkan itu. Karena kau dan saya yang harus menaklukkannya. Ketika kita mengambil keputusan untuk melangkah, pasti kita kemudian termotivasi untuk apa? Oh, aku mau datang ke gereja. Oh, aku mau mulai berdoa. Oh, aku mulai punya jam doa. Oh, aku mulai mau puasa. Aku mau dengerin firman. Aku mau dengerin renungan tiap pagi. Aku punya waktu sendiri sama Tuhan. Itu seharusnya langkah-langkah stepnya di situ. Karena tidak bisa tidak ketika kita membunuh, mematikan, membuang, memadamkan, apalagi membungkam perasaan takut tersebut, maka akan muncul keberanian untuk kita melangkah. Kau dan saya yang harus menguasai wilayah hidup kita sendiri. Pikiran kita, perasaan jiwa kita harus kita kuasai. Kita yang pegang kendali, saudaraku. Jangan anggap remeh peringatan Tuhan yang kita pasti dengar. Baik melalui pemberitaan firman di mimbar, melalui renungan-renungan seperti ini, melalui nurani kita ketika Roh Kudus berbicara, atau melalui peristiwa-peristiwa hidup yang terjadi. Jangan anggap remeh. Jangan hanyut di bawah arus. Kemudian kau berkata, kenapa ini terjadi? Kenapa ini dan itu? Loh, Tuhan sudah banyak berbicara melalui hidupmu. Tapi kau keraskan hatimu. Hati-hati, jangan anggap remeh arus dunia ini, saudaraku. Karena iblis itu lihai, licik, cerdas. Dia mendesain begitu rupa keadaan yang membuat kau dan saya punya cara berpikir sampai kita memiliki cara berpikir yang tidak akan bertemu dengan berita kebenaran dan peringatan Tuhan. Atau membuat kita itu tidak mampu menangkap peringatan Tuhan. Kita dibuat bodoh sama dia. Kalau nggak dibuat nyaman. Oh, nggak ada apa-apa.
Nggak apa-apa, besoklah bertobat, besoklah sungguh-sungguh sama Tuhan, besoklah. Tahun depan lah aku komitmen lah, nanti akhir tahun aku komitmen lah. Bulan depan lah. Wah, ngeri saudaraku. Semua manusia dibuat tidak sanggup memahami sampai dia menolak peringatan Allah. Ingat loh ya, Allah tidak menghendaki seorang pun dari kita binasa. Tapi Allah tidak bisa tidak membinasakan orang yang tidak dengar-dengaran. Ingat baik-baik kalimat ini. Karena itu adalah keadilan pribadi Allah. Jadi tantangan buat engkau dan saya, apakah hidup kita bisa dinikmati Tuhan apa enggak? Maka kita harus hidup benar. Ingat saudaraku, neraka itu ada, surga itu ada, dan neraka itu mengerikan. Maka kemuliaan bersama Tuhan itu indah, itu yang harus kita kejar. Itulah sebabnya tidak ada pilihan dalam hidup kita selain aku terus mau bertumbuh. Aku mau berubah. Dan tidak ada kesibukan yang lebih besar dari ini, yaitu bagaimana aku terus berubah menjadi manusia yang menyenangkan hati Bapa. Aku mempercayai Dia dengan segenap hidup. Seperti keberadaan Tuhan Yesus kita. Tuhan Yesus Kristus yang mempercayai Bapanya sepenuh hati. Inilah sejatinya yang saya katakan kehidupan yang bernilai. Maka pada pagi hari ini, saudaraku, sebelum saya tutup renungan ini, jangan lewatkan kesempatan berharga ini ya. Kita bisa mempercayai Tuhan kita dengan segenap hidup. Maka lihat bagaimana kau hidup. Kau bersama Tuhan sudah kayak apa modelnya? Kau berani gak all out buat Tuhan? Atau kau masih setengah? Atau kau masih seperempat? Atau kau masih 3/4? Kalau kau masih belum segenap hidup, kau masih belum mempercayai keberadaan Tuhan dalam hidupmu. Sekali lagi, ingat, hidup kita cuma sekali dan tidak akan pernah terulang untuk selama-lamanya. Maka kalau kau tahu hidupmu cuma sekali hari ini, hiduplah indah di pemandangan Allah. Selamat pagi saudaraku, Tuhan memberkati.